Halo, selamat siang. Ketemu lagi dengan Ibu. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas tutorial tentang limit fungsi aljabar. Apa sih limit itu? Pada pertemuan sebelumnya, Ibu bilang limit itu bahwa limit adalah suatu pendekatan pada titik tertentu, baik itu didekati dari sebelah kiri maupun dari sebelah kanan. Nah, limit juga bisa diartikan sebagai menuju suatu batas. Jadi suatu yang dekat namun tidak dapat dicapai. Dalam bahasa matematika, keadaan yang seperti ini bisa disebut sebagai limit. Mengapa sih harus ada limit? Karena limit ini dapat menjelaskan atau menggambarkan suatu fungsi jika batas tertentu didekati. Mengapa harus didekati? Karena suatu fungsi biasanya tidak terdefinisi pada titik-titik tertentu. Walaupun suatu fungsi itu seringkali tidak terdefinisi untuk titik tertentu, namun sebenarnya masih bisa dicari tahu berapa sih nilai yang didekati oleh fungsi tersebut apabila titik tertentu semakin didekati, yaitu dengan limit. Dalam matematika, limit itu bisa ditulis limit X mendekati A dari Fx sama dengan L. Maksudnya apa? Apabila X mendekati A, namun X tidak sama dengan A, di mana X-nya tidak sama dengan A, maka Fx itu akan mendekati L. Pendekatan X ke A dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi kiri dan dari sisi kanan. Atau dengan kata lain, X dapat mendekati dari arah kiri dan arah kanan, sehingga menghasilkan limit kiri dan limit kanan. Nah, bisa dituliskan secara matematis seperti ini. Jadi, suatu limit X mendekati A dari Fx itu sama dengan limit didekati dari kiri maupun didekati dari kanan. Maka hasilnya akan mendekati L. Sekarang coba perhatikan. Kalau ada grafik seperti ini, ada grafik A, B, C, D, maka gambar A dan gambar E ini ada limitnya. Kenapa? Karena nilai Y-nya ada. Nah, di sini ya terhubung. Sedangkan gambar C dan D, yang C dan D ini coba kalian perhatikan. Maka nilai Y-nya terputus di sini. Nah, ini tidak ada limitnya. Jadi tidak ada nilai yang sama di sini untuk Y-nya. Sekarang kita lanjut. Bagaimana menyelesaikan limit dengan menggunakan tabel? Coba perhatikan. Nah, kalau misalnya ada suatu limit, disuruh menghitung nilainya. Nah, ketika limit X didekati X mendekati 1 dari kiri dari fungsi Fx, ternyata hasilnya 0,99 mendekati 1. Dari kanan hasilnya, ini ya, didekati titik 1 ini hasilnya 0,98, didekati dari kiri mendekati 2,01. Nah, ternyata setelah dianalisa didekati dari kiri dan kanan nilainya tidak sama. Nah, tidak terhubung, yang satu mendekati 2, yang satu mendekati 1. Maka ini adalah contoh bentuk fungsi yang tidak ada limitnya. Contoh yang kedua. Nah, ini yang pertama tadi ya, tidak ada limitnya. Nah, sekarang contoh yang kedua. Kalau kita gunakan yang kedua, yang B ya, dengan tabel juga. Jadi kalau ada fungsinya X kuadrat, jika X-nya lebih kecil sama dengan 1 dan X plus 2, untuk X lebih besar dari 1. Maka ketika didekati dari kiri, fungsinya adalah X kuadrat. Maka nilai Y-nya mendekati 3. Ketika didekati dari kanan, ternyata juga mendekati 3. Nah, ini dengan tabel ya. Ternyata baik dari kiri maupun dari kanan hasilnya sama-sama mendekati 3. Maka bisa dikatakan limit ini, fungsi ini memiliki limit atau ada limitnya. Kita lanjutkan dengan teorema limit atau sifat-sifat limit di sini.
Misalkan N bilangan asli dan K adalah konstanta, serta F dan G merupakan fungsi-fungsi yang mempunyai limit di C, maka menurut teorema yang pertama atau sifat yang pertama, jika limit X mendekati C, nah pendekatannya Ibu misalkan C, kalau kalian di modul A tidak masalah ya, untuk nilai konstan K, maka hasilnya konstanta itu sendiri. Jadi nilai limit suatu fungsi konstan sama dengan konstantanya. Nah, sekarang Ibu berikan contoh soalnya. Misalkan diberikan suatu limit X mendekati 2. Nah, dari 3 fungsinya, maka hasilnya sama dengan konstanta itu sendiri, sama dengan 3. Jadi itu adalah contoh dari teorema yang pertama. Sekarang teorema yang kedua. Limit X mendekati C dari X fungsinya, maka akan sama dengan C. Nomor 2 itu misalkan apa? Misal, limit X mendekati 3 dari X, maka hasilnya sama dengan 3. Ini adalah contoh sifat kedua, teorema kedua. Sekarang teorema ketiga. Jika ada limit X mendekati C dari K kali Fx, maka bisa ditulis menjadi K kali limit X mendekati C dari Fx. Contohnya, di sini ya, limit hasil kali konstanta dengan fungsi itu sama dengan hasil kali konstanta itu sendiri dengan limit fungsi itu. Misalkan diberikan limit X mendekati 2 dari 3x kuadrat. Nah, ini bisa ditulis konstantanya berapa? Konstantanya di sini ya. C-nya diketahui. Anak-anak boleh tulis kalau misalnya masih bingung. Oh, C-nya sama dengan 2. Kemudian K-nya sama dengan 3. Fx-nya sama dengan x kuadrat. Maka ini bisa ditulis K-nya dulu 3 kali limit X mendekati 2 dari X kuadrat. Nah, ini sama dengan berapa? Kita masukkan 3. X-nya diganti 2. Maka menjadi kalau X kuadrat menjadi 2 kuadrat. Hasilnya berapa? 3 kali 4 sama dengan 12. Mudah. Yang keempat, teorema 4. Kalau misalkan ada limit X mendekati C, kalau ini biar nyambung ya, Ibu tulis plus minus saja. Ditambah ataupun dikurang, jadi ini berlaku misalnya untuk penjumlahan maupun pengurangan. Nah, ini penjumlahan dulu deh. Limit X mendekati C dari Fx ditambah Gx itu bisa ditulis limit X mendekati C dari Fx ditambah limit X mendekati C dari Gx dijabarkan ya. Artinya limit jumlah fungsi-fungsi itu sama dengan jumlah masing-masing limit fungsi itu sendiri. Misal, diberikan limit X, disuruh menghitung ya, limit X mendekati 3 dari fungsinya X kuadrat ditambah 2X. Nah, limit seperti ini bisa diselesaikan menggunakan teorema 4. Nah, yaitu limit X mendekati 3 dari X kuadrat ditambah limit X mendekati 3 dari 2X. Sekarang kita selesaikan ini. Nah, kalau seperti ini tinggal ganti aja X-nya dengan 3. Maka menjadi 3 kuadrat ditambah. Nah, ini ingat ya, ada konstantanya di sini. Boleh ditulis 2 kali limit X mendekati 3 dari X. Kan 2X. Nah, maka sama dengan 3 kuadrat 9 ditambah 2. Kalau limit X mendekati 3 dari X itu adalah sifat kedua, maka akan sama dengan C-nya atau 3. Maka
maka sama dengan 9 ditambah 6. Hasilnya sama dengan 15. Oke, sekarang teorema 5. Maksudnya limit selisih dari fungsi-fungsi itu sama dengan selisih dari masing-masing limit fungsi. Nah, berikan contoh soal yang mudah. Limit X mendekati 3 dari fungsinya adalah X pangkat 3 min 2X. Nah, ini bisa ditulis limit X mendekati 3 dari X pangkat 3 dikurangi limit X mendekati 3 dari 2X. Nah, ini boleh dimasukkan langsung. 3 pangkat 3 dikurangi. Ini 2 konstantanya pindah ke depan. 2 kali limit X mendekati 3 dari X. Ini sama dengan 27 dikurangi 2. Kalau limit X mendekati 3 dari X, maka sama dengan pendekatannya ini itu sama dengan 3. Sama dengan 27 dikurangi 6, hasilnya sama dengan 21. Oke, cukup mudah untuk limit. Kita ke sifat ke-6. Limit hasil kali fungsi-fungsi sama dengan hasil kali masing-masing limit fungsi. Maksudnya apa? Kasih sekarang gambarannya untuk contoh hasil kalinya. Kalau ada soal limit X mendekati min 2 dari X kuadrat dikalikan X, maka ini boleh ditulis limit X mendekati min 2 dari X kuadrat dikali limit X mendekati min 2 dari X. Nah, sekarang tinggal disubstitusi. X-nya diganti min 2. Jadi min 2 kuadrat dikali min 2. Maka sama dengan min kali min. Nah, kalau pangkatnya genap jadi positif. 4 dikali min 2. Maka hasilnya sama dengan 4 kali min 2. Hasilnya min 8. Teorema ke-7. Limit hasil bagi fungsi-fungsi sama dengan hasil bagi masing-masing limit fungsi tersebut. Tapi syaratnya penyebut atau GX di sini sebagai penyebut tidak boleh sama dengan 0. Supaya nilainya terdefinisi. Sekarang untuk pembagian. Misalnya Ibu berikan contoh limit X mendekati 1 dari X pangkat 2 ditambah 3 dibagi dengan X plus 1. Nah, ini bisa diselesaikan menjadi limit X mendekati 1 dari X kuadrat plus 3 dibagi dengan limit X mendekati 1 dari X ditambah 1. Nah, ini kan bentuk penjumlahan, dijabarkan lagi. Limit X mendekati 1 dari X kuadrat ditambah limit X mendekati 1 dari 3 dibagi limit X mendekati 1, penyebutnya sekarang dari X, ditambah limit X mendekati 1 dari 1. Nah, sekarang kita cari nilainya. Kalau X-nya diganti 1, maka menjadi 1 kuadrat. Kalau X-nya diganti 1, nah ini karena ini tidak ada X di sini, maka tetap konstantanya. Maka ditambah 3 per yang bawah. X-nya diganti 1 menjadi 1. Ini kok karena konstanta, maka hasilnya konstanta itu sendiri. 1 kuadrat 1 ditambah 3 hasilnya 4 dibagi 2, maka nilainya sama dengan 2. Lanjut ke teorema 8. Limit fungsi pangkat n maka sama dengan pangkat n dari limit fungsi itu. Sekarang Ibu berikan limit, nah contoh ya. Limit. . limit. . 1 mendekati 1 dari X 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 mendekati 1
X mendekati 1 dari 3X kuadrat dikurangi 1 pangkat 5. Bagaimana penyelesaiannya? Sama. Nah, dikurung dulu di sini. Limit X mendekati 1 dari 3X kuadrat min 1 dipangkatkan 5. Ini boleh dipecah yang di dalam. Ini menjadi limit X mendekati 1 dari 3X kuadrat dikurangi limit X mendekati 1 dari 1 dipangkatkan 5. Ini ada konstantanya dibawa ke depan. Maka 3 kali limit X mendekati 1 dari X kuadrat dikurangi limit X mendekati 1 dari 1 pangkat 5. Nah, sekarang tinggal disubstitusi. Ganti X-nya dengan 1. Maka 3 kali 1 kuadrat dikurangi. Nah, ini konstanta, maka sama dengan konstanta itu sendiri. Dipangkatkan 5. 3 kali 1 hasilnya sama dengan 3 dikurangi 1 pangkat 5. Jawabannya sama dengan 2 pangkat 5. Hasilnya 32. Sekarang teorema 9. Kalau ada limit akar pangkat N, nah ini dari fx sama dengan akar pangkat N dari limit X mendekati C fx. Nah, ini syaratnya fx-nya harus lebih besar sama dengan 0. Jadi harus lebih besar sama dengan 0. Limit akar pangkat N dari suatu fungsi sama dengan akar pangkat N dari limit fungsi itu dengan syarat limit fungsi tersebut tidak negatif. Jadi nggak boleh negatif untuk N bilangan genap. Jadi ketika N-nya genap nggak boleh negatif. Nah, untuk contoh yang ke-8, contoh sifat 9, Ibu berikan contoh limit X mendekati 5 dari akar pangkat 3 dari fungsinya adalah X kuadrat ditambah 2. Nah, ini bisa ditulis menjadi, nah, limitnya masuk ya, jadi akar pangkat 3 dari limit X mendekati 5 dari fungsi X kuadrat ditambah 2. Ini boleh ditulis seperti ini. Jadi akar pangkat 3 dari limit X mendekati 5, ini kan ada operasi penjumlahan, dijabarkan X kuadrat ditambah limit X mendekati 5 dari yang di dalam akar dikerjakan dulu. X-nya diganti 5 menjadi 5 kuadrat. Nah, ini kan konstanta, nggak ada X, maka hasilnya konstanta itu sendiri. Jadi akar dari 25 ditambah 2, akar pangkat 3. Sama dengan akar pangkat 3 dari 27. Nah, 27 itu kalau diubah menjadi bilangan pangkat 3, maka menjadi 3 pangkat 3. 3 kali 3, 9 kali 3, 27. Nah, ini diubah menjadi 3 pangkat 3 dibagi pangkat yang di luar. Nah, pangkat yang di luar adalah 3. Maka jawabannya 3 pangkat 1. Nilainya 3. Jadi itulah sifat-sifat limit. Anak-anak harus pahami semua dan diingat ya. Untuk bisa menjawab soal-soal berikut. Nah, untuk menguji pemahaman, Ibu memberikan tugas, yaitu tugas yang kedua. Nanti silahkan dikerjakan. Jawabannya diupload di Google Classroom. Nanti Ibu sediakan kolom untuk upload tugas 2. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon disalin pada buku catatan. Terima kasih.